Arus lalu lintas di Jalan Raya Ciawi, Tasikmalaya menuju ke arah Bandung padat. Kepadatan ini mulai terjadi dari Lingkar Gentong hingga sepanjang 5 km lebih. Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan gelombang ke-76 yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat dan infrastruktur Israel. Pelatih Timnas John Hartman memimpin latihan skuad Garuda persiapan menjelang ajang FIFA Series yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 27 Maret nanti. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kesehatan dan kabar baik selalu bersama Anda dan juga keluarga. Hari ini Kompas Malam, edisi Selasa 24 Maret 2026 kembali hadir untuk Anda. Saya Valentina Sitorus. Kita langsung saja ke informasi yang pertama di Kompas Malam. Saudara, arus lalu lintas di Jalan Raya Ciawi, Tasikmalaya menuju ke arah Bandung mengalami kepadatan di malam hari ini. Kepadatan kendaraan ini mulai dari Lingkar Gentong hingga sepanjang 5 km lebih. Kepadatan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain penyempitan ruas jalan dan beberapa kendaraan yang mogok di kawasan Tanjakan Gentong. Rekayasa lalu lintas berupa one way nasional ini telah diberlakukan dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Peningkatan jumlah kendaraan ini terus terjadi, namun arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Saudara, rekayasa lalu lintas satu arah diterapkan mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung Semarang hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Mulai pada pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore, jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung yakni sebanyak 37.935 kendaraan. Meski terjadi peningkatan jumlah kendaraan, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Dan untuk memantau arus balik pada malam hari ini sudah ada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Yanuar Ruslim di Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat malam Bene. Jadi bagaimana pantauan Anda terkait dengan pergerakan lalu lintas di malam hari ini? Ya, Valen dan juga saudara, untuk di wilayah Ciawi Tasikmalaya sendiri, untuk kepadatan arus lalu lintas ataupun kendaraan ini masih terjadi sejak tadi siang, di mana untuk di kawasan Tasikmalaya sendiri ini kepadatan sudah ada antrian kendaraan sepanjang 5 km. Nah, Valen dan juga saudara, saya akan memperlihatkan kepada Anda, juru kamera Kompas TV Yanuar Ruslim akan memperlihatkan bagaimana situasinya pada malam hari ini di kawasan Jalan Raya Ciawi menuju ke arah Bandung. Kalau bisa Anda lihat Valen dan juga saudara, di sini kendaraan menumpuk begitu ya. Terdapat antrean ataupun kepadatan di mana didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 ataupun juga kendaraan roda 4 yang berasal dari Kota Bandung. Kalau kita lihat ini berplat D rata-rata kendaraannya, karena memang kalau dari prediksi yang kami terima, Valen dan juga saudara, memang untuk puncak arus balik sendiri ini diprediksi oleh pihak kepolisian terjadi pada malam hari ini dan juga akan terjadi pada esok hari. Mengingat libur Lebaran juga sudah
mau usai begitu Valen dan juga saudara, sehingga memang masyarakat ataupun warga yang kemarin mudik ataupun kemarin memanfaatkan libur lebaran untuk berwisata ini mulai kembali lagi untuk pulang dan melanjutkan aktivitasnya di tempat tinggalnya begitu ya Valen dan juga saudara. Nah Valen dan juga saudara, kalau bisa saya informasikan memang untuk Jalan Raya Ciawi sendiri ini merupakan salah satu jalan raya utama yang bisa dilalui oleh para pengendara dari arah Ciamis menuju ke arah Bandung. Nah, kalau kita lihat juga dari struktur ataupun kondisi kontur jalan di daerah Jalan Raya Ciawi, Tasikmalaya hingga ke arah Gentong, ini konturnya perbukitan sehingga banyak kendaraan yang melintas dari arah Ciamis menuju ke Bandung ini mengalami mogok di tengah jalan, sehingga ini juga yang menyebabkan kepadatan ataupun antrean kendaraan yang berada di sepanjang jalan ini. Begitu Valen. Oke, singkat saja Bene, adakah rekayasa yang diberlakukan saat ini? Ya Valen, untuk rekayasa lalu lintas sendiri memang pihak kepolisian sudah menyiapkan berbagai cara. Salah satunya ini adalah melakukan one way ataupun satu arah ke arah Bandung begitu, di mana nantinya untuk dari arah Bandung ke Tasikmalaya akan ditutup secara sementara di kawasan Malangbong, dan untuk kendaraan dari arah Ciamis atau Tasikmalaya menuju ke Bandung ini akan didorong untuk melalui lajur one way, dan diimbau kepada masyarakat untuk mengetahui ataupun kondisi waktu-waktu kepadatan di malam hari ini. Begitu Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya. Saudara, pada Selasa malam ribuan kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta memadati jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Kepadatan ini terjadi mulai dari Simpang Jomin hingga Jalan Ahmad Yani Cikampek menuju Jalan Raya Kelari. Rekayasa lalu lintas disiapkan petugas untuk mengurai kemacetan, seperti penutupan jalur putar balik flyover Cikampek. Selain itu juga Satlantas Polres Karawang juga menerjunkan tim urai yang terus patroli di sepanjang jalur arteri. Jalur arteri Cirebon, Jawa Barat juga dipadati kendaraan pemudik yang akan kembali ke ibu kota. Kepadatan kendaraan ini sempat mencapai lebih dari 2 km hingga Kecamatan Kelangenan. Polisi dikerahkan untuk mengurai kepadatan kendaraan dengan mengatur durasi lampu-lampu lalu lintas. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana rekayasa arus lalu lintas dan juga pergerakan para pemudik yang hingga kini melakukan perjalanan arus balik menuju ke kota rantau atau daerah asal, kita akan tanyakan langsung kepada Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. Selamat malam Pak Agus, apa kabar? Selamat malam, salam presisi, semangat terus. Untuk Bapak dan juga jajaran Pak Agus, jadi ini diprediksi menjadi puncak arus balik tanggal 24 Maret ini. Nah, apakah malam hari ini pergerakan kendaraan yang Anda pantau melalui CCTV ataupun juga patroli Anda malam hari ini sudah masuk dalam puncak arus balik? Baik, terima kasih. Baru saja tadi pukul 14.00 langsung dipimpin oleh Bapak Kapolri. Kami mendampingi flag out arus balik dari Kali Kangkung 414 sampai 70. Jadi arus balik ini tentunya sesuai dengan prediksi kami adalah puncaknya tanggal 24. Dan saat ini kami masih memantau di pos Banyumanik. Jadi cukup tinggi, namun demikian traffic counting-nya tentunya akan kita lihat besok. Karena arus mudik kemarin cukup tinggi sepanjang sejarah. 270.000, tentunya arus balik harus kita antisipasi. Kemungkinan juga tinggi, tetapi traffic counting-nya tentunya besok harus kami cek. Tapi langkah-langkah strategi untuk manajemen rekayasa lalu lintas sudah kami lakukan. Mulai tanggal 23 kita sudah one way tahap pertama presisi, terus malam kita perpanjang lagi dari 390 sampai ke kilometer 70. Dan hari ini flag out dari 414 sampai 70, bahkan ada bangkitan arus yang cukup tinggi yang ada di Jawa Tengah. Dari kilometer 560 kita lakukan one way lokal dari 560 hingga 414. Hari ini masih kita pantau, dari semua anggota masih standby untuk memantau
traffic daripada arus balik, biarpun kondisinya saat ini di Semarang hujan. Oke, Pak Agus, kami paham ada beberapa rekayasa arus lalu lintas yang telah diterapkan, salah satunya adalah one way nasional. Tapi tadi ada juga jurnalis Kompas TV yang melaporkan di wilayah Gentong, Pak, di jalur arteri ini terjadi kemacetan, bahkan antriannya mencapai 5 km. Apakah ini sudah diprediksi ataupun juga sudah ada penanganan khusus terutama di jalur arteri menjadi yang berdampak dari one way nasional di gerbang tol? Klaster 2 dari jalan nasional termasuk jalan alternatif di kabupaten, jalan tol, semua kita kelola. Jalan tol tentunya ini ada one way, dampak daripada one way, jalan arteri juga cukup sibuk karena ini masih aglomerasi. Jadi H+3 Lebaran masih silaturahmi lokal, baik Gentong termasuk Mengkreng Jawa Timur, Gadok, termasuk Bali, termasuk daerah Melambong di Jawa Barat cukup padat. Namun demikian, tim urai kami yang dipimpin oleh Pak Kapolda, ada Kasat Lantas, di Lantas, itu sudah memplotting sesuai dengan pos terpadu, pos pelayanan, sehingga betul-betul karena arusnya cukup tinggi, ini harus dikelola dengan strategi penyiapan alih arus maupun manajemen lalu lintas yang sudah kita siapkan. Dan ini sudah kita gladikan ketika one way dimulai, dampak daripada eksesnya tentunya ada di arteri. Baik, Pak, ini untuk pergerakan di arus balik diprediksi lebih tinggi angkanya. Ada 285.000 kendaraan yang akan kembali dibandingkan dengan puncak arus mudik yang hanya 270.000 kendaraan. Apa yang jadi sebab terkait hal ini, Pak? Proyeksi itu kalkulasi untuk prediksi ya. Namun demikian faktanya nanti akan kita lihat besok pukul 6.00. Maka dari itu sebelum dilakukan eksekusi one way tahap pertama presisi atau tahap pertama dari 263 sampai ke 70. Ini kita ambil dulu yang flow dari timur. Demikian juga setelah dilakukan one way nasional arah balik, ada kepadatan yang dari arah Jawa Timur, Solo, Jogja, ada di Ungaran. Maka dari itu kita juga eksekusi dari 560 kita lakukan one way lokal yang mengarah ke Jakarta sampai dengan 414. Ini bagian daripada pemantauan secara digital, teknologi yang memantau flow yang ada di Jawa Tengah. Nanti akan kita lihat apakah puncak arus balik ini ada di 24 atau mungkin besok kami juga akan perpanjang one way apabila bangkitan arus itu masih tinggi. Baik, prediksi puncak arus balik tahap pertama ini akan terjadi pada tanggal 24 hingga 25 Maret 2026. Namun kami juga masih sama-sama melihat bagaimana pola pergerakan para pemudik terutama di arus balik ini. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. Salam sehat selalu untuk Anda dan jajaran, Pak. Salam presisi. Terima kasih, salam presisi. Kami akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi mengenai Garda Revolusi Iran yang meluncurkan serangan gelombang ke-76 yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat dan infrastruktur Israel. Saudara, Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan gelombang ke-76 yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat dan infrastruktur Israel dengan drone dan rudal. Drone rudal Qiyam berbahan bakar cair dan rudal Zulfakar berbahan bakar padat ini dikerahkan dalam gelombang operasi terbaru. Di antara lokasi utama yang menjadi sasaran adalah Pangkalan Udara Al-Dafra di Uni Emirat Arab, Pangkalan Victory di Irak, dan Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain. Rudal juga mengincar infrastruktur militer di Askalan, Tel Aviv, Haifa, dan daerah lain di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel.
Serangan rudal dengan hulu ledak klaster menghantam wilayah permukiman di Nashar, pinggiran Haifa, Israel. Rekaman video ini menunjukkan bangunan 2 lantai yang rusak dengan dinding di lantai atas hancur total dan puing-puing berserakan di lokasi. Militer Israel telah mengidentifikasi rudal yang ditembakkan dari Iran ke arah Israel Utara. Israel mengklaim tidak ada korban luka setelah serangan tersebut. Pasukan Israel melancarkan serangan ke pinggiran selatan Beirut, Lebanon pada Senin waktu setempat. Ini adalah serangan pertama terhadap benteng Hizbullah dalam beberapa hari terakhir. Sementara militer Israel mengatakan telah menangkap 2 anggota Hizbullah. Militer Israel juga mengumumkan bahwa mereka menyerang infrastruktur Hizbullah di Beirut setelah sebelumnya meminta warga untuk meninggalkan wilayah pinggiran selatan. Sementara itu, warga Baalbek, Lebanon Timur, menyerukan tindakan politik setelah serangan udara Israel terus berlanjut di wilayah tersebut, menewaskan beberapa orang dan menghancurkan puluhan rumah. Rumah sipil hancur, aktivitas warga terganggu karena pemadaman listrik dan rumah sakit kewalahan dalam menangani korban serangan. Militer Israel tidak berkomentar tentang serangan Baalbek, tapi telah berulang kali menyatakan bahwa mereka memperluas operasi militernya di Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut konflik terbaru Israel-Hizbullah ini telah menewaskan 1.000 orang dan melukai lebih dari 2.000 orang. كلنا أهلنا نحن في مدينة بعلبك كله عم خالد نحن بحاجة بس لقرار سياسي لا لسنا بحاجة مادية نحن بحاجة لقرار سياسي توقف هاي السياسيين مع ناسها ومع أهلها ومع شعبها لأنه نحن بالنهاية المنتصرين نحن لأنه Presiden Donald Trump mengklaim bahwa pembicaraan dengan Iran sedang berlangsung, meskipun bukan dengan petinggi Iran. Donald Trump sebelumnya dalam akun media sosial Truth sempat menyatakan pembicaraan negosiasi tengah dilakukan dan selama 5 hari telah memerintahkan tentaranya untuk tidak menyerang Iran. We have had very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. Perhaps that hasn't been conveyed. The communication, as you know, has been blown to pieces. They're unable to talk to each other. But we've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. They went, I would say, perfectly. I would say that if they carry through with that, it'll end that problem, that conflict, and I think it'll end it very substantially. We have very much in mind our partners in the Middle East. We've had great relationships with a lot of them, as you know. A lot of them were surprisingly hit, and I was surprised to see it, and so was everyone else. But we have, they're very much in mind in the discussions. Bertolak belakang dengan Trump, Iran membantah keras pernyataan negosiasi tersebut. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan tidak pernah ada proses negosiasi dengan Amerika Serikat. Ia menambahkan bahwa klaim Trump merupakan berita palsu yang bertujuan untuk memengaruhi pasar keuangan dan harga minyak global. Tidak ada negosiasi yang berjalan dengan Amerika Serikat. Ini adalah berita bohong untuk memanipulasi pasar finansial dan minyak, serta keluar dari rawa yang menjebak AS dan Israel, tulisnya di akun media sosial X. Proses pembicaraan negosiasi rencananya akan berlangsung hingga 5 hari ke depan sejak pertama kali pernyataan dikeluarkan Trump pada 23 Maret kemarin. Apakah klaim sepihak dari Trump ini merupakan sinyal untuk menghentikan perang atau justru sebaliknya? Trump menunda serangan dan mengklaim sudah berdialog dengan Iran. Di lain pihak, Iran membantah bahwa sudah ada pembicaraan dengan Amerika Serikat. Apa yang terjadi? Apakah ini strategi untuk mengulur waktu? Kita akan bahas dengan Tia Mariatul Kiptiah selaku dosen hubungan internasional BINUS University. Selamat malam Bu Tia, apa kabar?
Selamat malam Mbak Valen, baik alhamdulillah. Baik, Bu Tia, ini bagaimana Anda melihat situasi terbaru ketika Donald Trump mengklaim ada dialog produktif dengan Iran hingga menunda serangan, tapi justru malah dibantah oleh pihak Iran sendiri? Sepertinya dua-duanya strategi ya. Yang satu sisi pihak Amerika Serikat sepertinya sudah mulai kehabisan akal karena memang berupaya dilakukan mulai dari memprovokasi pihak Uni Eropa, kemudian juga memprovokasi pihak NATO, mencoba memprovokasi juga pihak Gulf countries atau negara-negara Teluk. Semua aliansinya dicoba untuk dihubungi oleh Trump untuk bisa join dalam serangan ke Iran, tapi satupun tidak ada yang memberikan respon positif untuk langsung join dalam perang begitu ya. Hanya saja Inggris yang terbaru mungkin Mbak Valen baru menyediakan pangkalan udara atau airspace-nya untuk dibolehkan Amerika Serikat digunakan oleh Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Tapi Gulf countries kita lihat hanya memberikan statement, tapi tidak ada satupun action untuk join dalam perang begitu ya. Jadi berbagai cara Trump juga sudah mencoba untuk meminta Iran supaya membuka Selat Hormuz, tapi Iran juga tidak menggubris. Bahkan Iran saya pikir melihat actionnya Arakci, Menteri Luar Negeri Iran, saya acungi jempol ya, karena ini saya lihat di berbagai media Western juga sangat tenang, memberikan informasi tentang negaranya, memberikan sikap tentang negaranya. Kemudian juga dia mencoba berdiplomasi dengan negara-negara Eropa bahwa mereka dipastikan boleh melewati Selat Hormuz kecuali Amerika Serikat dan Israel dan orang-orang yang akan membantu kedua negara tersebut. Jadi pernyataan Arakci ini memberikan kemungkinan Trump semakin tidak ada teman begitu. Karena Uni Eropa berpikir untuk apa ada di posisi Amerika Serikat, tidak usah mengeluarkan budget tapi mereka bisa tetap melampaui Selat Hormuz dan bisa mendapatkan pasokan energi dari Timur Tengah ke negaranya. Jadi simpel dalam hal ini semuanya bermain, semuanya mementingkan national interest masing-masing. Tidak ada pro kesana kemari dalam situasi seperti ini, mereka mengamankan posisi negaranya masing-masing begitu. Jadi Trump semakin mengeluarkan statement ini, Mbak Valen. Oke, tapi ini kan yang menarik juga ada narasi yang bertolak belakang. Nah, kalau dari sisi komunikasi ini sebenarnya bagian dari strategi diplomasi atau justru propaganda politik, Bu Tia? Strategi dari Iran ya. Jadi Iran harus tetap menyuarakan bahwa dia akan terus menyerang, dia akan tetap bertahan, dia cukup kuat, dia masih banyak persediaan senjata. Karena kalau terlihat Iran melemah, maka negara-negara aliansi Amerika Serikat akan join dalam perang begitu. Jadi kalau dilihat Iran masih kuat, mereka negara-negara Uni Eropa, anggota NATO, mereka tetap stay dan melihat begitu ya. Jadi jika kelihatan Iran melemah, maka mereka akan join dengan Trump. Biasanya kan begitu, aliansi itu akan bersama dengan Amerika Serikat ketika nampak sudah menang di depan mata, sehingga mereka juga kebagian untungnya begitu Mbak Valen. Tapi kalau dilihat Iran masih kuat, mereka tidak mau dong. Mereka tidak mau mengeluarkan budget, tidak mau berkorban, tapi mereka juga tidak ingin bermusuhan dengan Iran karena memang mempunyai kepentingan untuk melewati Selat Hormuz tersebut. Jadi semuanya itu menunggu. Nah, inilah yang membuat Iran harus tetap terlihat kuat. Kita tidak tahu loh, di belakang itu mungkin bisa jadi ada pembicaraan dari pihak Iran dan dari pihak Amerika Serikat tanpa Israel ya. Saya menyebutnya tanpa Israel, kecuali kalau Israel mencoba memprovokasi kembali dan Trump yang kekanak-kanakan ini bisa berubah lagi begitu. Oke. Tapi kalau dari sisi Iran, ini mereka kan dari komunikasi yang disampaikan oleh Trump kemarin bahwa ada dialog, kemudian justru dibantah dengan Iran. Nah, ini sebenarnya apa sih pesan yang mau disampaikan ke publik domestik maupun internasional? Iran ingin menyampaikan pesan bahwa permusuhan Iran itu bukan dengan Amerika. Bahkan Arakci beberapa kali menyatakan publik Amerika itu bukan musuh kami, rakyat Amerika bukan musuh kami. Yang menjadi musuh kami itu adalah ketika kami sedang berunding kemudian diganggu Israel. Mereka kan sedang melakukan perundingan setelah dari Oman itu, hampir deal kemudian Israel menyerang. Itu kan kita balik lagi flashback, itu awalnya dari permasalahan itu. Jadi saya pikir perang ini saya tetap pada analisis saya Mbak Valen, bahwa kuncinya adalah tetap di Trump. Kalau Trump betul-betul konsisten, betul-betul fokus ingin mengakhiri perang ini akan berakhir. Bagaimana cara berdiplomasi dengan Iran itu Amerika harus melakukan tanpa Israel.
Kalau Israel sampai terlibat lagi ini tidak akan selesai, karena memang target Israel atau tujuan politiknya Israel itu ingin menghilangkan Iran dari kawasan. Nggak mungkin, atau ingin menumbangkan rezim kemudian diganti dengan rezim seperti Pahlavi begitu ya, yang pro terhadap keberadaan negara Yahudi. Nggak bisa menumbangkan rezim yang sebegitu kokoh. Dan kita lihat struktur sekarang ya, ketika semua pimpinan terbunuh dan Trump menyebutnya fase 1, fase 2, fase 3, itu ternyata dengan mudah digantikan karena memang mereka berlapis, dan lapisannya itu tidak seperti yang Trump bilang fase 1, fase 2, fase 3, berarti Trump tidak mengerti sistem politik wilayatul faqih itu. Itu bukan berlapis 1, 2, 3 kemudian dihabisi 3-3-nya hilang, enggak. Sistem wilayatul faqih enggak begitu, Mbak Valen. Itu memang seperti kaderisasi gitu. Nggak akan ada habisnya sistem vilayat al-faqih ini. Jadi memang Amerika, saya pikir salah strategi, tidak memahami betul sistem politik di Iran, tidak juga mencari data detail mengenai persediaan senjata Iran dan taktik-taktik yang mereka miliki. Sehingga perang yang diprediksi hanya misalnya 1 kali 24 jam atau 3 hari selesai, ternyata sudah berapa lama ini? Belum selesai juga. Oke, tadi Anda bilang bahwa kalau misalnya Trump atau Amerika Serikat konsisten dan fokus dalam dalam apapun perannya untuk mengakhiri perang ini, tapi apakah ini juga sudah terlihat dari kemarin konferensi persnya Trump dari sisi Amerika Serikat, kepentingan di balik pernyataan Trump yang menyebut adanya dialog dan menunda serangan? Apakah ini juga sudah termasuk tanda-tanda bahwa Amerika Serikat seolah terjepit dan kemudian ini sebagai salah satu penundaan penyerangan? Sudah dapat melemah kok. Melemah bukan artinya Amerika Serikat lemah ya. Karena kalau dari segi instrumen militer itu jelas di dunia ini selain Rusia ya Amerika Serikat begitu. Tidak kita nafikan gitu ya. Melemah di sini memang dukungan dunia internasional tidak ada begitu ya. Publik Amerika Serikat pun sampai hari ini masih bertanya-tanya apa tujuan Amerika memerangi Iran, karena secara nasional interest Amerika tidak ada. Beberapa kali yang kemarin mengundurkan diri itu yang Direktur Counterterrorism menyatakan bahwa Iran tidak berbahaya untuk Amerika Serikat. Kenapa diserang? Bahkan data-data dari FBI kan sudah diberikan kepada Trump. Trump tidak mempercayai, lebih mempercayai data-data dari Israel bahwa Iran berbahaya. Tidak kok. Dan saya pikir malah ya, analisis saya Mbak Valen, Ayatollah Mujtaba juga cukup bisa kok diajak berunding begitu. Sama seperti ayahnya. Karena kan Ayatollah Ali Khamenei juga kan mau berunding. Nah, putranya juga asal memang tidak diingkari. Jadi trust Iran itu kembali gitu loh. Kalau diniatkan benar, Iran menuntut 3 tuntutan kan, dipenuhi saja dan itu mudah buat Amerika Serikat. Dan kesampingkan dulu Israel, bisa tidak? Problemnya itu gitu. Oke, baik, nanti kita nantikan bagaimana dengan dinamika yang terjadi antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran, bagaimana kemungkinan sinyal-sinyal dalam penghentian perang ini. Terima kasih sudah berbagi analisanya bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, dosen hubungan internasional BINUS University, Ibu Tia Mariatul Qibtiyah. Salam sehat selalu, Ibu. Terima kasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama yang meningkat. Hingga jam 6 sore telah lebih dari 57.000 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikatama menuju Jakarta. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau telah terjadi peningkatan. Memasuki puncak arus balik, polisi memberlakukan sistem one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 tol Jakarta Cikampek. Sementara kontraflow ini telah diberlakukan dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, Jasa Marga mencatat lebih dari 57.000 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikatama menuju arah Jakarta dan sebaliknya lebih dari 13.000 kendaraan menuju arah Palimanan. Arus balik di tol MBZ pada malam hari terpantau ramai namun tetap lancar. Pergerakan kendaraan menuju Jakarta terlihat cukup padat namun masih mengalir tanpa tersendat. Kendaraan didominasi oleh mobil pribadi. Dan untuk mengurai potensi kemacetan ini, petugas memberlakukan rekayasa lalu lintas sejak siang hari.
Sementara arus lalu lintas ke arah Jakarta mulai terlihat di jalur menuju gerbang tol Paster, Kota Bandung. Kendaraan didominasi kendaraan pribadi dari Jabodetabek. Pada sore dan malam hari ini jadi waktu favorit para pemudik untuk melakukan perjalanan menuju kota asal. Dan untuk mengetahui arus balik lebaran di sejumlah titik sudah ada jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan juru kamera Septa Yoga di Tol MBZ, serta di Bandung ada Vida Alata serta juru kamera Reza Pratama. Kita ke Tol MBZ terlebih dahulu. Esra, selamat malam. Arus lalu lintas di Tol MBZ apakah sudah ada peningkatan? Kalau di Tol MBZ peningkatan terus terjadi sampai pada malam hari ini, apalagi yang melakukan perjalanan arus balik 2026 ke arah Jakarta. Per jam atau di waktu 20.00 pihak Jasa Marga bilang kalau sudah ada 40.000 pergerakan yang ke arah Jakarta, sementara yang ke arah Cikampek Utama ini berada di angka 24.000. Jadi ini menunjukkan bahwa pola-pola arus balik sebenarnya sudah terjadi sejak hari kemarin yang ada di angka 56.000 ke arah Jakarta, kemudian yang ke arah Cikampek Utama sudah berada di angka 40.000. Kenaikannya mencapai 139%. Ini artinya sesuai dengan prediksi Jasa Marga bahwa periode pertama untuk arus balik sudah terjadi, yakni pada tanggal 24 Maret 2026. Tentunya tanggal ini akan diikuti nanti pada tanggal 28, kemudian di tanggal 29. Meskipun begitu Valen dan juga saudara, sebenarnya dari pihak Jasa Marga mengimbau bahwa pada tanggal-tanggal ini untuk dihindari karena berpotensi rawan kemacetan, apalagi pergerakannya ini bisa mencapai 260.000 lebih kendaraan dibandingkan kemarin dengan arus mudik lebaran 2026. Nah, sejauh ini untuk terus mengurai kepadatan yang terjadi di Tol MBZ, dari pihak Korlantas berkoordinasi dengan pihak Jasa Marga sudah memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way nasional dari kilometer 414 hingga 70. Kemudian nanti di kilometer 70 sampai di kilometer 47 ini sudah diberlakukan kontraflow yang diharapkan ini dapat mengurai kepadatan yang terjadi di Tol MBZ. Nah, selain itu juga saudara, bahwa sampai sejauh ini dari pihak Jasa Marga juga masih memberlakukan dari tarif potongan tol sebesar 30%. Ini berlaku nanti di tanggal 26 sampai tanggal 27 dengan harapannya juga ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan memudahkan perjalanan tentunya khususnya yang menuju arus balik. Valen. Ya, di Tol MBZ ini pantauan arus lalu lintas terpantau padat, tapi kendaraan tetap melaju dengan teratur. Sementara itu bagaimana kalau situasi di Tol Paster Bandung? Langsung saja kita tanyakan kepada Vida. Vida, bagaimana pergerakan para pemudik di arus balik malam hari ini? Valen, esok hari para pegawai dan juga karyawan swasta ini sudah mulai masuk bekerja begitu ya, dan kalau kami pantau di sepanjang ruas jalan Dr. Junjunan menuju ke gerbang tol Paster sudah mulai terlihat kepadatan ataupun kendaraan-kendaraan pemudik yang melakukan arus balik ke Jakarta. Kendaraan-kendaraan memang didominasi oleh kendaraan pribadi asal Jabodetabek. Ini terlihat dari kendaraan yang melintas ini didominasi oleh kendaraan dengan letter B. Dan memang Valen dan juga saudara, prediksinya ini semakin malam akan semakin ramai. Kalau tadi memang ramai tapi belum begitu signifikan. Namun kalau kita bandingkan dengan pagi hingga siang hari ke arah Jakarta, di malam hari ini memang lebih ramai daripada biasanya. Karena memang kondisinya masih kondusif, Valen dan juga saudara, belum terlihat adanya ketersendatan, maka memang belum ada pengaturan lalu lintas. Tapi Valen, kalau nanti kemudian pada saat puncak tersebut ini terjadi kepadatan, tentunya pihak kepolisian ini terus berjaga bersama dengan petugas gabungan untuk memastikan bahwa arus lalu lintas ini terus berjalan. Kalau di sepanjang jalan Dr. Junjunan, Valen dan juga saudara, yang biasanya menjadi kendala untuk menuju ke arah gerbang tol Paster menuju ke Jakarta, ini adalah sentra oleh-oleh dan juga sentra kuliner, di mana banyaknya kendaraan yang memasuki sentra-sentra tersebut, dan disitulah nantinya sejumlah petugas ini akan dikerahkan untuk mengatur lalu lintas dari Bandung menuju ke arah gerbang tol Paster menuju ke Jakarta. Dan kalau prediksinya, Valen dan juga saudara, memang dari kepolisian menyebut
bahwa prediksi arus balik pertama atau puncak arus balik pertama dari Bandung ini terjadi pada hari ini, dan nanti puncak arus balik kedua ini terjadi diprediksi pada Minggu 29 Maret, di mana pada nanti hari Senin 30 Maret ini siswa-siswa dan juga anak-anak sekolah ini mulai masuk ke sekolah, mulai kegiatan belajar dan juga mengajar. Dan kalau hingga pukul 14 tadi, sejak pukul 6 pagi, Valen dan juga saudara, jumlah kendaraan yang masuk dari gerbang tol Paster menuju ke arah Jakarta ini terhitung ada sebanyak 13.300 kendaraan. Dan tentunya himbauan bagi masyarakat yang akan mudik atau melakukan arus balik kembali ke kota asal mereka melalui gerbang tol Paster ini pastikan bahwa kondisi kendaraan prima, lalu juga kondisi e-tol ini juga cukup atau saldo e-tol ini cukup. Dan nanti jika kemudian di gerbang tol Paster ini terjadi kepadatan, petugas dari Jasa Marga Tol Paster ini juga sudah bersiaga untuk nanti akan menjemput bola untuk pengguna tol yang melakukan transaksi dengan membawa mobile reader. Valen. Kepadatan terlihat dari para pemudik berdomisili Jabodetabek yang akan kembali ke Jakarta lewat tol Paster. Tapi memang sejumlah rekayasa arus lalu lintas belum diberlakukan karena akan diberlakukan secara situasional melihat kepadatan di jalur yang dilalui para pemudik ini. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Fida Alatas dari gerbang tol Paster Bandung, dan sebelumnya juga ada Esra Ambarita dari tol MBZ Jawa Barat. Terima kasih kawan-kawan. Saudara, ratusan mobil pemudik dan wisatawan nyasar karena mengikuti petunjuk aplikasi peta atau Google Maps. Saudara, Satreskrim Polres Cimahi menangkap 3 pelaku pembobol rumah kosong yang ditinggal oleh pemiliknya mudik Lebaran. Pelaku menggasak barang berharga dan korban dengan cara merusak pintu dan jendela. 3 pelaku pencurian dengan pemberatan ini diringkus Resmo Polres Cimahi. Dari keterangan awal, pelaku sudah beraksi di wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Polisi menyebut modus pelaku ingin menguasai barang berharga milik korban dan masuk ke dalam rumah dengan merusak pintu dan jendela. Motifnya, pelaku terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Dan atas perbuatannya, para pelaku ini dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman penjara hingga 5 tahun. Yaitu terhadap rumah kosong yang ditinggalkan oleh pemiliknya, para pelaku ini masuk ke dalam rumah dengan cara memaksa atau merusak jalan masuk melalui pintu ataupun jendela dari rumah tersebut. Sehingga setelah berhasil merusak, para pelaku kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil beberapa barang berharga yang disimpan di dalam rumah atau ditinggalkan oleh pemiliknya. Kemudian untuk motif sendiri, kebanyakan dari 5 pelaku yang sudah kami amankan, yaitu memang berdasar kepada kebutuhan ekonomi yang mendesak. Diduga akibat supir yang mengantuk, sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut wisatawan asal kota Tasikmalaya mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Nasional Pangandaran, Banjar. Akibat kecelakaan, 18 penumpang luka-luka dan 1 orang meninggal di Rumah Sakit Pandega Pangandaran. Dugaan sementara, supir mengantuk saat melintasi jalur nasional sepulang libur Lebaran di Pantai Pangandaran. Seluruh korban langsung dievakuasi oleh warga dan petugas ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Tepatnya di Jalan Nasional menuju arah Pangandaran dan Banjar. Diduga supir mengantuk terjadi oleng. Perkirakan korban mengalami luka-luka dan ada yang kritis. Korban orang Tasikmalaya. Ratusan mobil pemudik dan wisatawan salah jalan saat berniat masuk gerbang tol Purwomartani, Sleman, Yogyakarta. Mereka kesasar karena mengikuti petunjuk aplikasi peta atau Google Maps.
Pemudik dan wisatawan yang mengendari mobil pribadi ini sedianya hendak melewati tol melalui pintu masuk Purwomartani. Namun mereka yang ingin menghindari penumpukan kendaraan di ruas arteri Yogyakarta justru kesasar ke perkampungan warga setelah mengikuti petunjuk Google Maps. Ikut map ya tadi ya? Ya. Oh, mau ke arah mana, Mas? Mau ke Sleman aja sih, Mas. Oh, Sleman. Ya. Mudik atau liburan? Liburan. Oh, liburan. Banyaknya pemudik dan wisatawan yang kesasar mengakibatkan jalan di permukiman warga mendadak terjadi kepadatan. Warga setempat pun sigap membantu dengan sukarela mengarahkan para pemudik dan wisatawan ini menuju arah pintu tol Purwomartani. Baru kali ini tak lihatin tapi pada lihat map. Mungkin kan pintu tolnya kan ini gerbangnya. Jadi masuk ke lewat selokan itu tadi. Selokan Mataram. Kemudian warga ya kita hanya mengatur aja. Pihak Jasa Marga mengimbau pemudik yang kebingungan menuju jalan tol untuk mengikuti rambu arah petunjuk atau bertanya kepada petugas jaga. Aplikasi Google Map. Jadi diarahkan menuju jalan-jalan kecil yang mengakibatkan juga sedikit kepadatan. Untuk masuk ke gerbang tol sendiri, kami sudah memasang rambu-rambu penunjuk arah jalan tol. Nah itu bisa juga apabila masih membingungkan, mungkin ada petugas di lapangan bisa meminta informasi. PT Jasa Marga menambah jam operasional pintu tol Purwomartani hingga pukul 8 malam untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan saat puncak arus balik Lebaran. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Pemilik warung karaoke di Pantura Subang ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusuk di bagian tubuhnya. Sepeda motor dan ponsel korban hilang. Seorang pemilik tempat hiburan malam ditemukan tewas di tempat usaha miliknya di jalur Pantura, Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan sementara polisi, korban diduga tewas akibat dibunuh lebih dari 1 hari. Apalagi di tubuh korban ditemukan luka tusuk. Sepeda motor dan 2 ponsel korban juga dilaporkan hilang. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk diotopsi. Ada laporan temu mayat. Sampai dengan saat ini masih dalam penyelidikan unit Inapis Polres Subang. Tadi hasil dari pengecekan tim Inapis, jenis kelamin perempuan. Polisi kini tengah melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku dan mengungkap motif pembunuhan. Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Saudara, pelatih timnas John Hartman memimpin latihan skuad Garuda yang menjadi persiapan menjelang ajang FIFA Series. Saudara, pelatih timnas John Hartman memimpin latihan skuad Garuda yang menjadi ajang persiapan dalam menjelang FIFA Series yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 27 Maret nanti. Latihan ini diikuti mayoritas pemain yang sudah tiba di Jakarta seperti Elkan Bagot, Martin Pas, hingga Ole Romeni. Fokus utama John Hartman dalam sesi latihan kali ini adalah untuk mematangkan taktik dan membangun kekompakan pemain. Namun masih ada beberapa pemain yang belum bergabung seperti Justin Hubner, Nathan Chown, dan Dan James yang baru menyelesaikan pertandingan di Liga Belanda pada Senin kemarin. Pelatih berpaspor Inggris ini menilai St. Kitts dan Nevis merupakan tim yang tangguh. A 2-day window, it's tight. We have to work tactically very quickly. We've met the leadership group many times before coming here today. Players are receiving information before they come into camp about the systems, the tactics. Before we come to training, we're in the basketball hall at GBK working through our tactics and strategies. So I played against St. Kitts and Nevis in 2019 in St. Kitts and Nevis. It was tough. Very tough. Canada won 1-0. But they are a similar team, similar players, different coach, new coach. So we don't know what to expect. The analysis tells us they have a profile of transition, power, pace,
very direct. So we have to be ready for the counter-attack. Our players will be ready for that. But because of a new coach, we have to focus on us, our Timnas identity, a new identity. So that's where our focus will be, but we'll always be thinking of transisi. Persiapan Timnas di ajang FIFA Series ini menjadi penutup Kompas Malam edisi hari ini. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.